belajar bersama-sama untuk bagaimana cara memulainya, bagaimana cara mengerjakannya. Saya yakin Bapak Ibu secara teori sudah hafal, tapi step by step kita akan mengerjakannya. Semua yang datang Bapak Ibu di pertanian, di konsep pelatihan kita adalah rata-rata adalah karena bukan petani. Semua Bapak Ibu kan pasti kepingin jadi petani yang sukses kan? Ya. Kemarin ceritanya sudah banyak yang menjadi petani yang gagal. Goal kita adalah berhasil. Pak KB kertas ya. Sebentar Bapak Ibu ya sekalian biar tak terganggu, biar diganggu. Kertas di sini Pak sudah Pak. Semua orang tujuannya adalah kepingin berhasil. Jadi Bapak Ibu saya minta maaf sebelumnya, walaupun Bapak Ibu punya uang banyak, punya aset banyak, tapi saya mau katakan jujur, tujuan Bapak Ibu adalah untuk berhasil. Banyak orang selalu beranggapan salah tentang pertanian. Mereka kepingin berhasil lebih cepat. Mereka menganggap pertanian itu seperti bisnis-bisnis yang biasa. Sehingga yang penting saya punya modal, saya punya lahan, saya pasti berhasil. Saya mau katakan jujur, bukan seperti itu solusinya. Karena apa Bapak Ibu? Di sektor pertanian, untuk mencapai berhasil ini kita perlu bukan hanya ilmu, tapi kita perlu juga namanya pengalaman. Dan kalau ilmu Bapak Ibu bisa pelajari dari YouTube, dari buku, dari seminar apapun, dan bisa dapatkan itu. Tapi itu hanya ada di otak kita. Dari ilmu Bapak Ibu cuma bisa keluarkan namanya planning. Dari planning bisa ke analisa dan sebagainya. Dan semua analisa pasti untung. Tetapi di sektor pertanian kita tidak bisa seperti itu. Kita perlu yang namanya pengalaman. Kemudian poin yang kedua, untuk kita menjadi berhasil Bapak Ibu, berhasil itu adalah keberhasilan kecil yang diulang berkali-kali. Saya ulangi ya, keberhasilan kecil yang diulang berkali-kali. Dan itu akan menciptakan kata sejahtera. Jadi berhasil kecil akan menjadikan sejahtera. Tapi diulang berkali-kali. Karena itu, kalau teori saya, untuk kita membuat berhasil di sektor pertanian, berarti kita buat komitmen sama-sama tanpa modal. Kenapa kok kita harus tanpa modal? Ingat baik-baik Bapak Ibu, pohon jati yang besar itu bijinya cuma kecil. Setuju atau tidak? Yang membuat dia besar apa? Waktu. Nah, kemarin siapa yang datang ke sini kepengen jadi miliarder 3 tahun? Cuma satu aja, 2, 3, oke. Atau malu yang lain? Jangan lebih cepat kerasa. Jangan lebih cepat, kepleset. Enak mana? Kerja dengan modal atau kerja tanpa modal? Ingat baik-baik ya, komitmen sama-sama. Saya mau kerja tanpa modal. Itu sulit Bapak Ibu.
bahkan impossible. Kenapa kok begitu? Karena kita sering kali hari ini kan selalu kita tergantung analisa nih. Analisa rugi laba. Nah, analisa rugi laba ini sangat menjebak. Sangat menjebak, apalagi di sektor pertanian. Yang membuat kita berhasil dalam sektor pertanian, Bapak Ibu, percayalah. Kita komitmen sama-sama ya, mulai dengan cara kita ya. Karena apa Bapak Ibu? Saya sudah pengalaman. Semakin besar Bapak Ibu memulai, saya katakan jujur, tidak akan berhasil. Sudah ada yang pernah nyoba mulai bisnis pertanian dengan lahan di atas 1 hektar? Ada? Belum? Sudah Pak? Saya mau tanya jujur, sudah berhasil atau belum Pak? Tidak akan berhasil. Bapak Ibu buat lahan 1 hektar sampai 4 hektar, ini uang 2M tidak cukup loh. Serius. Ini uang 2M tidak cukup. Kelihatannya Pak cuma 1 hektar. 1 hektar tanam cabai 1 periode itu 500 juta 1 hektar. Tapi kalau dengan penambahan macam-macam tidak cukup 1M, apalagi masih bangun rumah skala di situ. Nah karena itu saya minta tolong, yang belum pensiun jangan pensiun dini dulu ya. Jangan, kalau yang sudah pensiun terlanjur pensiun nggak apa-apa. Tapi saya minta tolong yang sudah terlanjur pensiun, kalau punya uang simpen di bank atau simpen di deposito, hilangkan. Supaya kenapa dihilangkan? Anggap aja uangnya tidak ada gitu. Jangan dilihat uangnya dan jangan terjebak. Apalagi nanti Bapak Ibu ikut pelatihan kita selama 5 hari di sini, kita akan jelaskan sampai detail, sampai terakhir, dan jangan terjebak di ending. Apalagi nanti masuk ke teori gara-gara. Sudah hafal kan dengan teori gara-gara kita kan? Kita ini bingung mau ngajar apa sebenarnya. Semua sudah pintar harusnya. Nah, tetapi ketika kita sudah terjebak ke sana, modal berapapun yang Bapak Ibu punya pasti akan habis. Karena itu saya minta tolong remnya harus pakem. Saya ulangi ya, remnya yang kuat. Ngerem itu ngerem untuk ambisi. Jangan terlalu berambisi. Kita akan mulai tanpa modal, tapi mengubah. Kita sudah di injury time pelatihan yang 1 minggu Bapak Ibu, tinggal beberapa angkatan aja. Dan sekarang kita akan tampilkan. Jadi kalau selama ini banyak di konten-konten kita dikomentari orang itu kan, mana buktinya yang jadi miliarder? Sebentar lagi akan kita tampilkan. Bapak Ibu yang belum jangan minder loh ya. Yang belum jangan minder. Tapi yang sudah ini mereka sudah melewati perjuangan yang sedemikian beratnya. Waktu yang kita janjikan adalah 3 tahun. Kemarin yang 2 tahun sudah ada tembus ayamnya sudah 1000 induk. Kemarin baru laporan, Pak ayam saya sudah 1000 induk. Tahu 1000 induk itu pendapatan berapa per bulan Bapak Ibu? 160 juta per bulan. Tapi tolong jangan 1000 induk. Langkah awal kita mulai tanpa modal itu yang pertama 1. Teorinya adalah apa yang ada. Dan jangan mengada-ada. Ini kunci yang utama prinsip kita dari dalam BSM. Apa yang ada pada kita hari ini, itulah kunci awal kita melangkah. Ini saya senang dengan ada pengelola sampah. Yang sampah cuma 1 orang aja atau yang lain ada lagi yang tidak tampil kemarin? Yang olah sampah dari BUMDes mana? Ada tidak dari BUMDes ini? Oh, tidak ada ya. Ini angkatan tanpa 1 BUMDes atau Koperasi Merah Putih? Dari desa, perwakilan desa. Baik. Apa yang ada dan jangan mengada-ada itu prinsip kami Bapak Ibu. Jangan pernah memaksakan satu bisnis usaha di sektor pertanian yang gara-gara iri. Tahu iri? Orang yang di dataran rendah kepengen tanam stroberi gitu loh Bapak Ibu, itu iri.
dataran rendah kepengen tanam kubis gitu loh, pengen tanam wortel itu jangan. Sesuaikan dengan daerah masing-masing. Ingat kata kuncinya, sesuaikan dengan daerah masing-masing. Kemudian poin yang kedua, carilah bidang yang pasti berhasil. Kalau tidak berhasil, jangan dikerjakan. Karena itu seringkali saya cuma ngajari orang nanam kangkung gitu ya. Tenang yang ibu, tenang. Yang Semarang yang kepengen 1025 ya kemarin ya. Siap. Boleh. Kenapa boleh kalau Bapak Ibu? Undip itu tengah kota. Harga sayur di sana kalau ngomong sayur biasa satu ikat harga 1.000, malah tidak dibeli orang kalau di sana 1.000. Takut ini ngambil dari sungai atau dari mana? Karena yang beli kawasan elit. Betul atau tidak? Kalau ini jualnya paling enggak ya antara 4.000 hingga 5.000. Standar dengan harga di supermarket. Jadi teori 1025 itu Bapak Ibu ada yang lain enggak yang tinggal di kota? Ada enggak yang tinggal di kota? Kota. Baik. Yang kota-kota boleh, jangan Pak saya enggak mau 1.005 langsung lompat 1.015 atau 1.025. Boleh. Yang membedakan apa? Pasar. Kalau yang di Kalimantan, yang mana Kalimantan yang paling susah sayur itu? Sayur di sana kan ngeri-ngeri Pak ya. Harganya ngeri-ngeri di sana. Timun 12.000 Pak. Gimana? Timun 12.000 sekilo. Tahu Bapak hari ini timun di Jawa berapa Pak? Ya. 500 rupiah Pak. Saya pindah ke Jawa saja Pak. Timun di Jawa hari ini 500 sampai 1.000 rupiah. Sawi daging Bapak Ibu 500 rupiah hari ini. Tenang saja, jangan takut. Nah, semua itu dari apa yang ada, apa yang dibutuhkan dan pasti berhasil. Kemudian yang ketiga, kita sesuaikan dengan pasar. Pasar itu berarti bisa dijual. 3 ini tolong menjadi acuan kita melangkah. Jangan tanam, jangan produksi yang tidak bisa dijual. Kemarin yang kelinci minta 1.000 kilo per minggu mana kemarin? Daerah mana Pak? Cianjur. Baik, tenang saja. Bapak yang bisa produksi nanti. Kelinci belum pernah kita upload Bapak Ibu. Tapi kita sedang menyiapkan untuk permintaan ya rata-rata seminggu 1 ton. Nah, kenapa selama ini saya belum upload? Karena satu, belum punya pasar yang jelas. Saya tidak akan mengajarkan sesuatu yang Bapak Ibu tidak bisa jual. Karena itu yang saya ajarkan cuma ayam, bebek. Itu karena apa? Karena pasti bisa dijual. Nah, dari 3 yang ada ini kita akan melangkah. Langkah apa yang harus kita lakukan? Karena visi kita, petani adalah pengubah peradaban bangsa. Ini kita juga ngajari para pejabat. Siapa itu ngajari para pejabat? Mengajari para pembuat kebijakan? Harus. Terima kasih. Siap. Nanti mohon dukungannya. Siap. Kenapa ini harus penting kita lakukan? Kita harus jujur Bapak Ibu. Produk undang-undang yang dihasilkan oleh pembuat kebijakan, mereka bukan salah. Mereka tidak tahu tapi suruh buat undang-undang. Ya hasilnya jadi keliru, menyimpang. Saya minta tolong, goal awal kami 1 tahun ke depan. Karena Pak Presiden sedang mencanangkan kata efisiensi. Saya minta tolong petani BSM akan tunjukkan cara efisiensi yang sebenarnya. Mau mengubah peradaban bangsa? Nomor 1 yang akan kita lakukan adalah ngolah limbah rumah tangga. Saya kepingin sekali di Indonesia akan ada peraturan setiap warga penduduk dilarang membuang sampah. Bapak Ibu tahu nggak sampah ini anggarannya berapa triliun bagi bangsa kita?
Besar atau kecil? Dari lingkungan hidup, ngolah tempat sampah itu, mengolah tempat sampah, pembuangan sampah akhir, itu butuh miliaran per bulan. Sekarang kita rubah sama-sama. Ngolah limbah rumah tangga itu sepele atau besar tuh Bapak Ibu? Mudah atau susah tuh Bapak Ibu? Sedih saya satu tahun setengah yang lalu ada peserta pelatihan dari Perancis. Dari Perancis ya, jauh atau dekat? Satu tahun berikutnya sudah keluar kebijakan di Perancis. Setiap warga penduduk wajib pelihara ayam 2-5 ekor. Dan dilarang buang sampah. Saya ngajar ini lebih dari 15 tahun. Di Indonesia sudah berkembang. Ini hebat atau enggak? Sampai teman-teman itu bilang begini, maklum Pak, Indonesia itu rata-rata cuma 78 Pak IQ-nya. Ayo kita mengubah peradaban bangsa. Saya tunjukkan hal sepele saja, ngolah limbah rumah tangga. Program besar negara kita akhir-akhir ini adalah mengatasi kasus stunting, setuju? Gizi buruk, betul? Dan untuk ibu hamil, supaya anak-anaknya IQ-nya tidak 78. Dengan ngolah limbah saja, masalah ini selesai. Dan saya minta tolong, tugas pertama Bapak Ibu ngurusi limbah rumah tangganya masing-masing. Setuju atau tidak kira-kira? Setuju. Kata limbah rumah tangga Bapak Ibu ini penting sekali. Kenapa saya katakan penting? Limbah ini dari barang baik atau barang jelek? Baik. Setuju ya? Sampah itu berasal dari barang baik atau barang jelek? Baik. Yang membuat jelek-jelek ini kan cuma gara-gara tempatnya kan? Namanya apa? Tolong habis ini jangan ada tempat sampah lagi. Kenapa saya tempat sampah itu trauma dengan kata tempat sampah Bapak Ibu? Makanan baik jatuh di tempat sampah namanya apa? Sampah. Ini serius. Bapak Ibu makan sendoknya jatuh ke sini loh, mau gunakan lagi enggak kira-kira? Mikir kan? Karena tempatnya tempat sampah. Karena itu kita ganti tempat sampah ini jadi tempat untuk penyimpanan. Merubah dasarnya di situ. Terus yang kedua, Bapak Ibu tidak akan pernah dapat rezeki yang besar, tidak pernah dapat berkah yang besar kalau tidak bertanggung jawab. Siapa yang bisa bertanggung jawab, dia akan diberi perkara-perkara yang lebih besar, diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kalau ngurusi sampah saja lu tidak tanggung jawab, bagaimana rezeki bisa turun ke kita? Percaya enggak kita dapat uang itu rezeki atau hasil kerja? Rezeki, berkah, betul? Berkah turunnya dari mana? Gusti Allah. Setuju atau tidak? Dari Tuhan. Saya minta tolong dengan sangat, kalau kepingin berhasil, bertanggung jawablah dengan setiap pemberian, setiap berkah, setiap rezeki yang kita terima. Saya bisa sukses Bapak Ibu karena pekerjaan saya pemulung. Saya bisa sukses Bapak Ibu karena pekerjaan saya ngolah sampah. Karena apa? Saya tidak mau bisnis dengan manusia, rugi. Saya bisnis saya dengan Gusti Allah. Sekarang saya akan tunjukkan cara-caranya, langkah-langkahnya yang harus kita lakukan supaya kita dipercaya ngolah berkah. Begini ceritanya. Setiap limbah rumah tangga kita ini dari uang belanja. Apapun pekerjaan Bapak Ibu, ujung-ujungnya terakhir adalah diberi ke keluarga supaya keluarga bisa hidup, bisa makan dengan baik. Tetapi pertanyaannya satu, ingat loh ya, kasus stunting bukan dari keluarga miskin.
Sekarang banyak kasus stunting dari orang-orang yang menengah ke atas. Loh Pak, mereka tidak kekurangan makan, tapi kasus stunting ada. Kenapa penyebabnya kira-kira? Kurang gizi. Loh Pak, ini anak kaya, orang kaya kok kurang gizi. Tubuh kita itu tidak bisa dengan apa yang disenangi, tapi harus disediakan seluruhnya, whole. Kenapa kok begitu? Vitamin itu tidak hanya di satu sayur. Coba saya mau tanya jujur, yang disenangi anak-anak kita sayur apa hari ini? Wortel, terus apa lagi? Bayam, apa lagi? Timun. Yang lainnya dikenal nggak? Yang lainnya nggak dikenal. Kenapa nggak dikenal? Yang salah siapa? Bayi itu nggak bisa milih makanan. Betul atau tidak? Karena apa yang diberikan orang tua ke anaknya adalah apa yang disenangi oleh orang tuanya. Kalau generasinya sudah generasi Z, makanannya adalah fast food dan semua yang enak-enak, bayinya diberi ini juga. Betul atau tidak? Kira-kira kurang gizi tidak? Pasti. Tahu masalahnya? Ini masalah atau tidak kira-kira? Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Sudah terlambat belum? Kita harus mulai dari keluarga, limbah rumah tangga, family yang harus dirubah. Karena itu Bapak Ibu mulai start dari sini. Kalau ini lulus jadi miliarder gampang. Serius, kalau ini lulus miliarder gampang. Asalkan bisa bisa bertanggung jawab saja. Saya jamin 100% Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa bertanggung jawab, jangan pernah terima rezeki yang besar. Impossible. Banyak orang kaya OKB, tahu OKB ya? Orang kaya baru itu bertahan maksimal 2 tahun, 3 tahun, habis itu pasti jatuh miskin dan lebih menderita. Saya kepingin Bapak Ibu menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang betul-betul berhasil dari basic. Dasarnya dulu ini yang harus kita pegang. Kemudian yang kedua, limbahnya untuk apa Pak? Kalau tidak bisa pelihara sesuatu, ya dibuat umum. Tetapi saya minta tolong untuk membuat Gusti Allah kasihan dengan kita Bapak Ibu. Saya minta tolong, setiap rumah tangga punya ayam syukur-syukur 10+1. Pak, kita ini cuma berdua, berarti 5+1. Pak, saya ini cuma seorang diri, ya 2+1. Paham maksud saya? Kenapa sih harus kita pelihara ayam? Ayo Bapak Ibu, setiap minggu Bapak Ibu makan telur enggak? Setiap keluarga pasti makan telur enggak? Beli atau dapat dari mana? Coba bayangkan betapa konyolnya gitu. Telur aja beli. Saya tunjukkan Bapak Ibu, satu keluarga dengan 4 orang itu setiap hari limbahnya itu 0,5 kilo sampai 1 kilo. Limbah rumah tangga per kakak. Kalau Bapak Ibu tiap bulan yang di rumah tangga kena iuran kebersihan enggak ya? Berapa rupiah per bulan? 30. Wih, mahal sekali. Anggap aja rata-rata 15.000, oke ya? 15.000 per bulan. Bayar atau tidak? Bayar untuk apa? Gara-gara bayar 15.000 masalah sampah di rumah kita selesai, betul? Tapi menimbulkan masalah baru enggak? Di TPS desa, tempat pemungutan sampah di desa, jadi masalah di sana. Dari desa keluar biaya lagi loh Bapak Ibu untuk angkut ke tempat pembuangan akhir. Betul atau tidak? Di sana butuh biaya lagi enggak? Ada 2 tanah Bapak Ibu yang selalu berkembang. Yang pertama tanah makam. Serius. Makam itu selalu berkembang atau tidak? Tambah besar. Betul enggak? Sampai akhirnya sekarang dibuat konsep bertingkat. Gara-gara tanah makam selalu bertambah besar. Yang kedua, tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan sampah.
Semakin besar kotanya, semakin besar tempat sampahnya. Dan semakin besar biaya pengolahannya. Betul kan ya? Karena itu, ayo kita buat yang paling simpel yang bisa kita kerjakan untuk bangun bangsa kita. Olah sampah tiap keluarga. Loh Pak, kalau cuma pelihara ayam 10 plus 1, itu bikin repot. Memang bikin repot. Kalau Bapak Ibu sukses besok, repot atau tidak? Bentar. Kalau Bapak Ibu jadi orang sukses, itu repot atau tidak? Repot. Kalau jadi orang sukses belum tidak repot, itu salah Bapak Ibu. Semakin tinggi jabatan semakin repot atau tidak? Tidak ada waktu sudah. Isinya sibuk terus, betul atau tidak kira-kira? Masih mau jadi orang sukses atau enggak? Gimana? Orang sukses itu tambah sibuk loh ya. Semakin banyak harta, semakin banyak tanggung jawab. Jadi saya tawari dulu, enak mana ngerumat ayam 1000 ekor atau 10 ekor? 1000. Saya tawari dulu, nanti 10 jadi miliarder. Kalau miliarder butuh induk 1000 minimal. Masih mau jadi miliarder dari 10 ekor ayam? Tambah repot loh ya. Repotnya kapan saya tunjukkan? Kalau pas hari raya. Karyawan libur atau tidak? Libur. Kalau tidak pinter manajemen, kita jadi kulinya sendiri loh ya. Betul atau tidak? Makhluk hidup Bapak Ibu, suruh kasih uang, suruh jajan sendiri, tidak mau loh Bapak Ibu. Dia tetap pengen jadi bos loh ya. Minta dikasih makan, minta dibersihkan kandangnya, minta diobati, minta dilayani. Tapi saya minta tolong, sebelum punya induk 1000, mulai dari 10. 10 ini untuk apa? Bukan untuk jadi miliarder dulu. 10 ini untuk membuang limbah makanan kita. Ayamnya berterima kasih, ngasih 2 bonus ke kita. Yang pertama, dia ngasih namanya telur. Dan yang kedua namanya ini paket, jangan dihindari. Jangan pernah kepengen pelihara ayam tidak keluar kohe, mati ayamnya. Serius toh? Pak, saya pelihara ayam tidak pernah keluar kohe, pasti patung ya. Kalau ayam keluar telur itu baik atau tidak? Baik. Kohenya baik atau tidak? Baik. Ya tidak baik Pak, kohe itu bikin masalah, betul enggak? Ini 2 sisi, ada baik, ada plus, ada minus. Sampai di sini dulu kita siap? Siap. Prakteknya besok ya buat pakan semuanya. Bapak Ibu akan belajar semua praktek, total mungkin hampir 20-an praktek yang harus dilakukan. Tolong kalau punya handphone, memorinya dikosongkan sedikit buat rekam ini, supaya nanti kalau pulang tidak tanya lagi ke kami cara buatnya bagaimana. Kalau pelatihan 2 hari saya toleransi Bapak Ibu. Kalau pelatihan 1 minggu terus tanya cara buatnya bagaimana, itu pasti jawaban admin kemarin kemana saja. Serius. Terus yang kedua, kenapa ini akan menjadi telur terbaik? Bapak Ibu kalau makan itu satu jenis atau macam-macam? Coba bayangkan, ayam itu dikasih makanan 4 sehat. Jangan usah dikasih susu loh ya. Ayam itu dikasih 4 sehat sesuai dengan makanan kita. Ini boleh saya katakan limbah atau sisa makanan? Sisa. Berarti kalau sisa makanan sama enggak dengan apa yang kita makan? Sama. Berarti ayam ini makanannya bergizi atau tidak? Bergizi. Itu alasan 10 ekor ayam. Tujuan saya sepele. Telur yang dihasilkan ini adalah obat. Kenapa saya harus merancang telur omega? Ini kita nyebutnya omega 3, omega 7, dan omega 9.
Besok Bapak Ibu akan praktekkan, bedakan. Telur ya Bapak Ibu konsumsi, insya Allah ini telur produksi kita Bapak Ibu. Jadi kita itu kalau pas pelatihan itu harus menyiapkan telur, ayam, ikan, macam-macam. Itu repot yang buat pelatihan organik Bapak Ibu. Karena saya harus membuktikan Bapak Ibu makan harus sehat, pulang dari sini harus sehat. Jadi telur aja nyimpen. Nah, padahal limbahnya Bapak Ibu ini setiap angkatan yang 5 hari gini ini paling banyak dapat 20 sampai 25 ember. Nah, kalau sedihnya ayam-ayam itu satu. Kalau lama tidak ada pelatihan. Sedih dia. Jadi ayam ini berangkat kapan pelatihan lagi. Yang paling sedih lagi satu, ada kadang-kadang angkatan itu bersih. Itu ayam doanya sambil netesnya. Jadi besok kalau makan tolong disisai sih. Ayamnya masih. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu? Saya minta maaf. Siapa yang di sini kerjanya 3 shift? Ada enggak? Coba, enggak ada yang kerja 3 shift di sini? Kadang pagi, kadang siang, kadang malam begitu. Enggak ada 24 jam, kadang. Ada. Kerja kadang 3 shift, Pak. Saya minta maaf, sering kembung enggak, Pak? Sering. Saya enggak janjian loh Bapak Ibu. Kembungnya sebelah mana, Pak? Ke atas, Pak. Ke atas. Bapak Ibu tahu enggak? Ini sepele kan kata-katanya. Kembung. Ibu ya, Ibu kan sering dikasih juga Bu ya dulu ya. Dulu ya. Sekarang udah pensiun bebas. Sekarang sudah bebas ya. Waktu dulu kerja Bu sering kembung tidak Bu? Ya kadang. Tahu enggak kembungnya itu karena apa? Orang selalu bilang mah, bukan. Itu namanya hatinya kerja keras. Keras hati. Bukan keras hati. Hatinya kerja keras. Hati itu nyerap racun, Bapak. Hatinya sedang kerja keras. Kenapa kerja keras? Waktunya dia tidur, dia kerja. Dia komplain. Loh, saya ini waktunya istirahat, organ saya. Jangan disuruh kerja. Akhirnya efeknya kembung. Kalau dibiarkan apa yang terjadi? Fatty liver. Dan kalau obatnya sakit hati, Hati sakit. ini sakit hati atau hati sakit? Kalau sakit kepala kan betul sakit kepala. Nah, kalau hati kan ya sakit hati toh. Obatnya sakit hati itu namanya albumin. Albumin itu selain dari ikan gabus, adanya di mana? Di telur. Tapi telur yang mengandung albumin tinggi. Karena itu kita buat telur ini Bapak Ibu, karena kita sudah siapkan generasi now, generasi sekarang ini isinya sakit hati semuanya. Kembung. Ayo yang muda, ini yang kemarin 18 tahun, nah, muda-muda ini banyak enggak temannya yang sering sakit kembung? Karena satu, begadang. Betul atau tidak? Lagunya Roma itu betul. Begadang, jangan begadang. Kalau tidak ada artinya. Kalau itu dibiarkan, munculnya sakit hati, sakit liver. Obatnya mahal. 1 mili 800.000. Sekarang saya mau tanya, enak mana? Beli 800.000 atau makan telur? Yang kedua, beli di mana telurnya? Biara. Sebentar. Beli di mana telur yang kandung albumin tinggi? Toko BSR. Saya tidak jual. Kalau jual itu pas saya antrinya panjang. Kalau beli di tempat kita antrinya panjang. Nanti di Bulusan Edupak Pak, di tempat kami sebagian. Nanti Bapak Ibu yang produksi siapa? Bapak Ibu.
Saya minta tolong. Semua lulusan BSN wajib punya ayam 10+1. Setiap keluarga akhirnya apa? Sehat. Terus yang kedua, bertanggung jawab. Karena tidak ada sampah. Sampahnya jadi telur, limbah yang kedua jadi kohe. Kohe ini Bapak Ibu harus Bapak Ibu olah. Kalau tidak diolah jadi bau. Kalau tidak diolah jadi masalah. Betul atau tidak? Ngolahnya gimana Pak? Wong cuma 10 ekor plus 1 itu kotorannya per hari cuma 1 hingga 2 kilo saja. Banyak atau sedikit pupuk 1 sampai 2 kilo? Sedikit. Karena sedikit, saya minta tolong kohe diolah jadi pupuk untuk buat namanya Kihol Garden 3x3. Siapa di sini yang sudah punya penyakit yang tidak dijenguk orang? Asam urat, kolesterol, diabetes, hipertensi, itu kan penyakit yang tidak mungkin dijenguk orang kan? Ada 1, yang lainnya ada 2, 3, 4. Tolong, Bapak Ibu minum obat mau nggak itu? Terpaksa kan? Terpaksa. Sekarang saya minta tolong, bertanggung jawablah terhadap tubuh kita masing-masing. Tubuh kita punya siapa sih Bapak Ibu? Punya Gusti Allah kan? Setuju nggak? Tubuhnya Bapak Ibu punya Bapak Ibu atau punyanya Tuhan, punyanya Gusti Allah? Tolong dijaga. Lah kalau nggak bisa jaga diri sendiri, mau jaga dirinya orang kan nggak bisa toh Bapak Ibu. Artinya begini, seorang pemimpin wajib bisa menjaga dirinya sendiri. Ketika saya membuat gerakan dilarang sakit Bapak Ibu, itu paling berat bagi saya. Tahu kenapa saya membuat gerakan dilarang sakit itu paling berat bagi saya? Karena saya yang membuat gerakan ini, berarti saya harus bertanggung jawab. Saya juga tidak boleh sakit. Yang jadi resiko kan satu. Setiap angkatan gini Bapak Ibu, saya tidak tahu latar belakang Bapak Ibu semua loh ya. Waktu pulang kemarin ketempelan virus, ketempelan apa kita tidak tahu ini. Betul atau tidak kira-kira? Dan setiap angkatan bawa virus yang berbeda-beda. Serius. Kita kumpul dalam satu ruangan selama 1 minggu loh Bapak Ibu. Nyebar enggak virusnya? Jadi setiap saya kemarin sampai agak gergetan sedikit, saya kena flu Bapak Ibu. Flu itu satu angkatan selesai kena flu, 3 hari 2 hari istirahat sembuh, gitu kan? Datang lagi angkatan lain sakit flu lagi. Padahal flu itu adalah membuat resisten, tubuh kita akan membentuk antibodi. Jadi penyakitnya berarti virusnya berbeda-beda. Ya saya menghibur diri, berarti tubuh saya semakin kebal dengan bermacam-macam virus dari pulau-pulau masalahnya. Ini Kalimantan yang paling banyak ya. Kalimantan berapa orang? 1, cuma sedikit. Yang Sumatera, Indonesia Timur tidak ada ini ya. Indonesia Timur, oh ya Maros ya, dari Sulawesi. Bali tidak ada, Jawa yang paling dominan ini ya. Tetap dominan Jawa Barat, luar biasa. Saya salut Jawa Barat ya. Kalau Jawa Barat banyak, berarti pasarnya memang banyak. Jakarta itu butuh makan semua makanya. Nah, oke saya lanjutkan. Kohe ini kita olah jadi pupuk untuk kita buat Kihol 3x3. Kita nyebutnya sebenarnya lubang kunci seperti ini. Ini adalah pintu masuk dunia organik. Kita nyebutnya Kihol. Kihol ini ukurannya 3x3, setuju? Berarti berapa luasnya? Kurangi jalan 1 meter. Berarti tinggal berapa? Dibagi 4 orang ketemu berapa? 2 meter persegi. Artinya apa? Begini, untuk Bapak Ibu hidup itu cuma butuh 2 meter persegi. Tapi untuk mati juga 2 meter persegi. Artinya apa? Hidup dan mati kita itu butuh cuma 2 meter persegi. Saya minta tolong, kalau sudah sakit asam urat, kolesterol, diabetes, di sini tanamlah yang menjadi obat kita.
Sayuran itu banyak atau sedikit macamnya? Kita tidak mungkin tanam semuanya. Dan percayalah, semua tanaman, sayur, buah, herbal diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Gusti Allah itu dengan tujuan yang berbeda-beda. Contoh, kalau saya kasih obat untuk asam urat, kolesterol, diabetes, nomor 1, wajib tanam kacang panjang. Loh Pak, kacang panjang itu sumbernya asam urat, setuju atau tidak? Kalau dimasak, kacang panjang penyebab asam urat. Tapi kalau dilalap atau dimakan mentah, ini obatnya asam urat. Orang sakit diabetes, contoh, ada yang sampai gangren, sampai luka, keluar airnya enggak? Supaya air itu cepat berhenti sampai betul-betul tuntas, sampai keluar namanya enzim dan dia akhirnya nutup dan dia keluar jaringan baru, itu dibutuhkan kacang panjang. Makan kacang panjang terus, air akan keluar terus sampai akhirnya jaringan baru terbentuk, sembuh total. Ini fungsinya kacang panjang. Untuk kolesterol pakai kacang panjang penting nggak? Penting. Kacang panjang itu bentuknya gimana tuh Bapak Ibu? Kacang yang panjang gini kan, terus ini ada kacangnya kan. Ya. Saya ini jadi orang bodoh aja. Yang mendong-mendong ini sumbatan. Kacangnya berasal dari apa? Kalau kacang kandungan nutrisi Bapak Ibu isinya apa kacang itu? Lemak dan protein. Ingat baik-baik, lemak jahat lawannya lemak baik. Jadi kalau Bapak Ibu kolesterol yang kakinya bengkak sampai merah, sampai tidak bisa jalan, lehernya sampai kaku, itu isinya sumbatan. Buka sumbatan, gunakan lemak baik. Lemak baik terbagus dari apa? Kacang panjang. Kenapa kok kacang panjang? Karena bentuknya panjang seperti pembuluh darah dan sumbatannya dari lemak, dan itu yang menetralkannya. Ini belajar cara paling gampang jadi pengaman. Terus berikutnya lagi, yang kita butuhkan lagi adalah seledri. Tahu seledri? Daunnya seperti apa? Bergerigi seperti kenikil. Terus batangnya seperti apa? Pipa. Betul atau tidak? Pipa itu anggap aja satu, pembuluh darah, saluran. Pipa itu kan saluran kan? Daunnya kenapa kok bergerigi sih? Seledri. Besok kalau mati tanya di Gusti Allah. Karena saya juga tidak tahu kenapa seledri itu bentuknya begitu. Ya begitu saja. Kita ngamatinya satu, semua tanaman yang bergerigi berarti fungsinya membersihkan. Bapak Ibu bisa nyikat pembuluh darah enggak? Kasih sikat ke dalam gitu? Enggak mungkin. Yang bisa nyikat ini seledri. Terus ada lagi tanaman yang sama-sama bergerigi, namanya kenikil. Karena itu dua ini Bapak Ibu, saya selalu kombinasikan tukang bersih-bersih. Seledri dan kenikil kalau kandungan inten di dalamnya adalah obat kemoterapi, mencegah pertumbuhan sel abnormal. Direbus boleh, dimakan mentah boleh, dikukus boleh. Nah, saya minta maaf, 3 tanaman ini aja kalau digabung jadi manfaatnya hebat, nah. Tapi tolong makannya sesuai aturan. Untuk resep dan semuanya besok hari ke-3 atau ke-4 praktek. Nah, ini yang utama. Terus yang berikutnya lagi, yang dibutuhkan lagi. Sayur yang paling banyak dibutuhkan Bapak Ibu, saya minta tolong labu. Labu siam boleh, pokoknya jenis labu. Labu-labuan. Jangan labu-labuan lah, labu-labuan dari plastik.
labu sudah. Labu itu Bapak Ibu diciptakan kenapa sih? Labu ada macamnya enggak? Ada apa saja? Labu kuning, labu hijau, betul ya, labu siam itu ada labu yang panjang, ada labu yang besar sekali, putih. Semuanya diciptakan dengan tugas masing-masing. Kalau Bapak Ibu masalah sudah, Pak, saya ini sudah sakit sakit jantung atau sakit hipertensi, sudah cukup lama, sudah minum obat lebih dari 5 tahun. Kira-kira ngendapnya obat di mana? Di ginjal. Tukang bersih-bersih ginjal, labu. Labu dimakan, dimasak. Nah, berikutnya lagi sayur yang penting. Karena ini banyak bapak-bapaknya yang usia di atas 50 tahun. Pasti terganggu dengan adiknya kan? Si Joni. Si Joni. Joninya kan terganggu kan? Kenapa terganggu? Karena prostat terganggu. Prostat ini Bapak Ibu, kalau sudah semakin tua, prostatnya itu fungsinya kurang bagus, sehingga terjadi pembengkakan. Sudah ada yang mau kencing mikir dulu? Kencing tunggu dulu baru gitu. Betul atau tidak? Kalau pagi hari terutama, sudah ada yang begitu? Jadi kadang-kadang terhambat. Terus kalau sudah awalnya kencing aja mikir dulu, selesainya kencing, netes. Nggak selesai, tes. Diam sebentar, netes lagi. Kalau Bapak Ibu yang sholat, ya najis lagi, sholat wudhu lagi. Betul atau tidak? Itu karena gangguan prostat. Kalau prostatnya terganggu, si Joni pasti terganggu. Karena ereksi itu dipengaruhi oleh kerjanya prostat. Tahu nggak obatnya apa yang paling gampang? Yang mirip-mirip si Joni, namanya terong. Gampang kan? Kalau paling bagus cari terong yang panjang, biar nggak ngantuk. Diolah apa saja. Terus yang berikutnya lagi, gandengannya terong sama-sama T, namanya tolong. Ini obatnya prostat. Kalau kita orang Indonesia, kalau makan nggak pedes kan nggak enak, betul kan? Tolong tanam cabai. Nah, jadinya tinggal tambah mentimun, jadinya sambal. Ini kebutuhan wajib nggak? Gampang atau tidak tanamnya? Tolong, ini bukan barang sederhana. Ini adalah obat kita. Tapi tolong, ini sudah bagus tidak tanamannya semua manfaatnya? Jangan dititipi racun. Ini sudah bagus-bagus disemproti racun. Daripada disemproti sini lalap aja deh racunnya gitu loh. Ini sehat, betul atau tidak? Gara-gara ditambah nila, ditambah racun, jadi sehat atau tidak? Sekarang saya balik. Bapak Ibu mau beli ini semua di pasar, jaminan sehat atau tidak? Beli di supermarket, jaminan sehat atau tidak? Nah sekarang beli di mana? Tolong tanam sendiri. Gak usah banyak-banyak, kacang panjang setiap minggu tanam 4 biji. Seledri tanam 4, semua tanam 4 tiap minggu. Supaya apa? Tidak berhenti panen. Punya cabai akhirnya berapa Pak? Kalau banyak semua akhirnya bisa cuma 20 kok ini masing-masing tanaman. Kalau sudah 20 Bapak Ibu, saya jamin 100%. Tidak perlu beli sayur seumur hidup. Terus yang kedua, lahannya kan cuma 9 meter dikurangi 1 meter kan. Pupuk kita setiap hari tadi berapa kilo? 1 sampai 2 kilo. Tanah cuma 8 meter dipupuk tiap hari 2 kilo, isinya apa nanti kira-kira Bapak Ibu? Subur atau tidak tanahnya? Over.
Nanti disinilah Bapak Ibu akan punya tanaman-tanaman yang luar biasa. Ada yang masih punya cucu atau anak kecil? Ada. Kepengen anaknya pinter atau tidak? Siap. Kalau kepengen anaknya pinter, kasih yang mengandung zat besi. Zat besi berarti bisinya apa di sini? Bayam. Bayam aja ada dua, betul ya? Bayam hijau sama bayam merah. Terus yang kedua, kepengen anaknya kerdil atau tinggi? Supaya tinggi, tanamkan kangkung. Kangkung itu membuat anak jadi tinggi, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak kecil, tolong sering-sering dikasih makan kangkung. Nah, terus berikutnya lagi, Bapak Ibu perlu rempah-rempah enggak di rumah? Rempah-rempah yang wajib ada: jahe, kunyit, temulawak, kencur, lengkuas. Dan ini nanti jadi obatnya ayam dan obatnya tanamannya Bapak Ibu. Kalau dengan cara ini, berarti rumah kita mandiri enggak untuk sayur dan bumbu? Mandiri. Saya minta maaf, dua kegiatan ini saja, seandainya kita selalu melakukan terus-menerus Bapak Ibu, masalah Indonesia untuk kasus kurang gizi, masalah untuk stunting, masalah untuk sampah selesai. Saya minta maaf, butuh bantuan enggak buat ini? Perlu bantuan pemerintah enggak untuk buat ini? Kok terlalu terlalu. Apa gunanya ini Bapak Ibu? Yang pertama, mimpi saya seandainya seluruh Indonesia, seluruh warganya buat begini, kira-kira Indonesia sudah kemah limpah roh jinawi, walaupun kurang nasinya. Nasi habis ini tenang. Tapi buat ini mudah atau susah? Mudah. Langkah awal untuk mengubah peradaban bangsa kita, kerjakan dua ini. Goal kita satu, tidak ada anak stunting, tidak ada anak IQ-nya di bawah 78, tidak ada lagi penumpukan sampah, semua clear. Ada orang yang protes nanti, loh Pak, kalau semua buat begini berarti tidak ada petani sayur dong. Ya biarkan, tidak ada dulu. Kalau semua keluarga sudah punya, kira-kira masih butuh enggak? Semua selesai. Goal kita apa sih Bapak Ibu? Yang pertama, kita sedang dicuci otak luar biasa untuk menjadi orang-orang konsumtif yang membuat bangsa kita tidak bisa maju karena pikiran kita itu kepengen beli, enggak kepengen repot. Betul atau tidak? Siapa yang sudah punya tanah luas di sini, ada enggak? Ada yang punya tanah di atas 1000 meter, ada enggak? Sayurnya beli enggak Pak? Beli. Sebentar. Saya tidak nyalahkan, ngeliru kan. Kita seringkali Bapak Ibu menganggap ini tidak berguna. Kita seringkali menganggap ini tidak ada artinya, cari repot. Padahal saya tunjukkan ya, kalau kepengen sehat olahraga, betul atau tidak? Daripada olahraga, jalan-jalan tidak karuan itu tidak ada gunanya. Lari-lari. Ada saya punya teman, badannya dulu gemuk, terus sekarang kurus gara-gara lari. Kenapa kamu kok bisa cepat sekali kurus? Karena saya lari dari kenyataan. Padahal Bapak Ibu, saya sudah planningkan. Ketika Bapak Ibu mengerjakan pola seperti ini, Bapak Ibu bergerak, beraktivitas, dan orang sehat itu tugasnya cuma satu, bergerak, beraktivitas. Kalau Bapak Ibu tidak mau beraktivitas, makan enak, semua nyaman, cuma duduk, saya jamin deh, tidak lama stroke itu loh datang. Hipertensi pasti datang, diabetes pasti datang.
Karena itu kita merancang semua ini. Langkah awal buat 3x3. Gerakan 3x3 itu sehari bisa maksimal 1000. 1000 gerakan. Gerakan paling banyak apa Bapak Ibu? Jongkok, berdiri, nyabuti rumput. Coba bayangkan, daripada senam duduk berdiri kan lebih baik di sini saja kan senamnya kan, menghasilkan kan, panen dan membuat bahagia. Sampai di sini mudah atau susah? Dampaknya sudah tahu. Kalau Bapak Ibu sudah lulus ini, Bapak Ibu punya namanya laboratorium. Kalau sudah punya ini boleh cerita ke tetangga. Saya sehat, hanya makan sehat. Bahkan sebelum Bapak Ibu cerita, tetangga pasti tanya, loh Pak, kok jauh lebih seger badannya, jauh lebih ideal, jauh lebih sehat. Apa yang dilakukan? Oh, saya berkebun. Kebunnya mana? Ini. Sudah. Tetangga bingung nggak? Setelah ini Bapak Ibu punya lem. Buktikan kata-kata saya. Kalau sakit asam urat, kolesterol, hipertensi, diabetes. Kalau diabetes tolong ditambah satu tanaman namanya pari. Besok akan ada jusnya semuanya Bapak Ibu. Nah, ini dilakukan rutin tiap hari. Bapak Ibu pasti akan sehat. Nggak usah obat. Saya ulangi ya, nggak perlu obat. Hanya makan sehat saja. Penyakit degeneratif selesai. Masalahnya satu, penyakit degeneratif itu nggak ada obatnya. Yang dari puskesmas mana Bapak ya? Ada Pak pasien diabetes yang sudah minum obat 10 tahun? Banyak. Sudah sembuh belum Pak? Kok bisa Pak? Saya tanyakan jujur tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau minum obat tujuannya apa? Ini lo minum obat 10 tahun sudah sembuh atau belum Pak? Kok enggak sembuh, kenapa Pak? Kok enggak komplain gitu Pak? Karena apa? Secara medis enggak ada obat. Karena itu gerakan saya satu, dilarang sakit. Kalau Bapak Ibu sakit, hipertensi, kolesterol, asam urat, diabetes, minum obat seumur hidup dan saya jamin komplikasi. Betul atau tidak? Saya tidak ingin generasi kita ke depan sakit seperti itu. Dan ini harus kita lakukan. Tanya nanti. Mau tanya atau? Oh enggak, oke. Nanti dulu sabar. Kalau untuk bertanya nanti sore. Saya akan selesaikan dulu. Ketika kita buat ini, kita punya laboratorium. Laboratorium ini untuk apa sih Bapak Ibu? Laboratorium ini sebagai bukti dan testimoni bahwa Bapak Ibu bisa menjadi petani yang sehat, yang mandiri, belum sejahtera, yang sehat dan mandiri. Sekarang kita ngomong tentang sejahtera. Loh Pak, kalau ini ada penghasilan nggak kira-kira? Belum. Masih cukup untuk keluarga. Tapi percayalah, ini sudah menghemat biaya pengeluaran hampir 50%. Terus yang kedua, Pak, bagaimana kita melangkah ke yang mulai mencapai sejahtera? Kalau sudah punya laboratorium Bapak Ibu dan punya testimoni, berarti Bapak Ibu bisa melangkah berikutnya. Ini Bapak Ibu punya RT enggak di lingkungannya? Pasti enggak? Enggak ada yang tinggal sendiri di hutan kan? Satu RT kan? Berapa kakak? 50 rata-rata ya. Saya minta tolong. Selama ini Bapak Ibu kerja keluar daerah sampai keluar pulau, tujuannya kan dapat gaji ya. Boleh saya buat ring, gaji antara 5 sampai 15 juta. Selama ini orang cari gaji ini perlu pindah kemana-mana tidak?
cari keluar kota tidak? Bisa enggak kita kerja di RT kita gaji 5 sampai 15 juta? Bisa enggak Bapak Ibu punya prinsip? Saya kalau kerja di rumah saja. Pengen begitu ya? Saya minta tolong habis ini, ayo kita bangun program ini. Kenapa Bapak Ibu? Saya sedih ya kadang-kadang ya. Kerja dari orang Jawa Tengah, pindah ke Jakarta, dapat gaji UMR Jakarta, anggap aja sekitar 6 juta gitu ya. Biaya hidupnya kan 2. Betul atau tidak? Istri dan anak di rumah, dan dia sendiri di sana. Betul kan? Akhirnya ketika dihitung-hitung, uangnya habis atau lebih? Habis. Jangan kurang, nanti minus. Cukuplah gitu. Pas-pasan. Kalau sama-sama gitu, saya kepengen sekali menciptakan keluarga-keluarga yang kuat di desa. Contoh deh, kita cuma melayani 1 RT. Besar atau kecil? Ibu-ibu saya tanya, ibu pernah belanja? Beli, anggap ya beli cabai 1.000 gitu, beli tomat 1.000, beli sayur 1.000, beli terong 1.000, beli apa lagi ya? Sudah 5.000 sehari, cukup enggak? Dianggap cukup. Jadi belanja yang tidak ada apa-apanya loh ini ya. Belum lauk, belum nasi loh ya. Cuman sayur saja. Sayur itu termasuk sambelan juga. Betul ya? Nilai 5.000. Ini terkecil sih. Belinya sambil merem. Yang jual juga ngitung cabai itu dikasih berapa biji. Betul atau tidak kira-kira? Tomat itu kalau tomat harga sekarang bisa 25-30 ribu ya, bingung tuh tomatnya, dicari tomat yang paling kecil. Itu cuma dapat 5.000. Tetapi kalau 5.000 ini kali 50 orang, ketemu berapa Bapak Ibu? Betul ya? 250. Kalau kali 30, goal kita satu. Kita memenuhi kebutuhan sambelan. Tahu sambelan ya? 1 RT. Muluk-muluk enggak? Butuh tanah luas enggak? Paling cuma butuh 300 meter sampai 500 meter. Saya yakin Bapak Ibu, ada yang doyan sambal di sini? Pernah nyambel 1 kilo? Enggak pernah kan? Nyambel paling banyak 5 biji. Ini sama. Ini cuma melayani sayurnya dan cabai dan terong dan macam-macam. Sampahnya dari mana? Limbahnya dari mana? Pupuknya dari mana? Saya jadi orang pelit. Kalau lulus cara ini berarti Bapak Ibu sudah lulus cara terhina di dunia. Tetangga ini punya limbah enggak? Pasti atau tidak? Pasti. Minta tolong datang ke tetangga-tetangga, sampahnya jangan dibuang. Saya aja jadi pemungut sampah tanpa dibayar. Bahagia enggak tetangga? Dalam hati orang ini kasihan sekali. Sampah saja minta-minta. Betul atau tidak kira-kira? Tapi minta maaf, mereka pasti buang sampah tidak? Pasti. Tolong ditampung. Dipilah. Sampahnya buat apa? Kalau ayam 10 plus 1 hanya 1 kakak. Kalau sekarang 50, berarti ayamnya bisa berapa? Yang 500. Banyak atau sedikit? Yang paling menyakitkan kan begini. Orang-orang tadi butuh telur enggak? Pasti atau tidak? Seandainya 1 kakak itu setiap minggu butuh telur ya 20 biji deh. Setiap minggu. Jadi 1 hari makan telur 1 orang. Terus yang kedua, ayam kita 500.
bisa produksi telur berapa? 1 bulan ayam kampung itu rata-rata cuma 10 Bapak Ibu. Berarti setiap bulan produksi telur kita berapa? Sebentar ya, kurang 13 menit lagi kita akan isoma ya, sabar sedikit malam. Jadi kita punya telur 5.000. Kebutuhan satu RT ini kali 50 ketemu berapa? 1.000 1 minggu. Kalau 4 minggu yang 1.000 tolong dituntaskan. Anggap deh ngetas cuma 800. Ini dipelihara. Yang beli siapa? Warga. Anggap aja warga itu setiap bulan beli 2 ekor ayam, 2 kilo. Banyak atau sedikit? Sedikit sekali. Kalau 2 kali 4, 2 kali 50 Bapak Ibu ketemu 100. Kalau seandainya 1 minggu 1 berarti 4 ketemu 200. Ini yang membuat tetangga Bapak Ibu akan sakit hati. Limbahnya Bapak Ibu tampung, betul? Ditambah dengan limbah-limbah sayur. Dari sini potensi penghasilan Bapak Ibu ngeri. Betul atau tidak? Anggap aja deh 4.000 telur kali harga telur anggap aja 2.000. Ketemu berapa? Setiap bulan jual ayam 200 kali 40.000. Ketemu berapa? Ketemu sayur 7,5 sampai 10 juta. Pendapatan per bulan berapa? Di 1 RT. 20, anggap aja 25. Ketemu ya sudah. Sudah selesai enggak kira-kira? Ngelayaninya cuma satu apa? Apa di sini ibadahnya Bapak Ibu? Kenapa kita nyebut tani, tawakal, amanah, niat, ibadah? Saya tunjukkan ibadahnya. Bapak Ibu ngolah sampah, itu ibadah atau bukan? Bapak Ibu betulkan tanah, tanahnya jadi subur enggak ini? Terus yang paling penting yang ketiga, Bapak Ibu bukan jual sayur, Bapak Ibu bukan jual ayam, Bapak Ibu bukan jual telur, tapi jual obat yang menyehatkan semua warga. Ibadah atau bukan? Sekarang pertanyaan yang paling penting, dijual dengan harga murah, semuanya harga standar enggak ini? Barang organik dijual harga murah, ibadah atau bukan? Itulah ibadah kita. Kira-kira warga seneng nggak dengan harga standar semua begini? Kalau kurang tanah kira-kira dikasih nggak sama warga? Disuruh garap. Betul atau tidak? Di artinya Bapak Ibu ada tanah nganggur nggak? Banyak. Ada. Jadi kalau ada orang datang ke pelatihan, Pak, saya tidak punya lahan, jangan putus asa. Masa sih 3 kali 3 nggak ada? Nggak ada Pak, gentengnya ganti. Tanam aja di atas genteng. Paham maksud saya? Yang penting punya laboratorium. Jangan jadi pembohong. Jangan jadi tukang iklan. Jadilah testimoni. Yang kita jual ini bukan sayur biasa saja loh Bapak Ibu, bukan perkara lombok terong tomat. Juallah sesuai dengan penyakitnya 1 RT. Loh saya jamin kok, yang sakit itu bukan hanya Bapak Ibu, 1 RT itu loh sakit semua. Betul atau tidak kira-kira? Itulah ibadah kita. Melayani 1 RT saja loh Bapak Ibu, saya jamin sudah capek gitu. Yang capek bukan tanam, yang capek bukan produksi, yang capek itu melayani. Tahu sibuknya Bapak Ibu di mana? Setiap hari orang kan datang, Pak, saya sakit ini, jadi dukun ini. Betul atau tidak kira-kira? Orang akan konsultasi. Impact apa yang kita berikan kepada lingkungan kita? Di RT banyak orang nganggur nggak?
Banyak remaja-remaja, pemuda-pemuda tidak punya harapan dah. Tolong, setelah Bapak Ibu ikut pelatihan, bisa praktek, bisa buat ini, ajari mereka. Saya tanya jujur, kalau sudah jalankan sistem ini saja, satu RT saja, kira-kira RT lainnya lihat enggak? Cerita enggak ke orang lain? Cukup enggak barang kita? Kurang. Terpaksa jadi nambah. Punya pasukan diajari nambah. Punya pasukan diajari nambah. Dan itulah pahala terbesar. Bermanfaat bagi banyak orang. Teori saya Bapak Ibu, jangan pernah kepingin jadi orang kaya. Karena Bapak Ibu akan mengejar fata morgana. Saya ulangi ya, jangan pernah kepingin jadi orang kaya. Karena Bapak Ibu tidak akan pernah jadi orang kaya. Ada orang-orang tertentu sampai korupsi dan sebagainya. Setelah korupsinya habis, mereka juga akan miskin. Karena itu saya ajarkan yang kaya, yang sebenar-benarnya kaya. Namanya teori terpaksa jadi kaya. Bilang sebelahnya, kamu udah terpaksa jadi kaya. Terpaksa jadi kaya itu ini Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dikejar konsumen. Bapak Ibu akan dikejar market. Bapak Ibu akan dikejar orang-orang yang membutuhkan. Kalau harganya Bapak Ibu murah, ini bisa tidak jual murah? Oh enggak, modal aja loh. Modal enggak ini? Sebentar lagi kalau sudah jual murah, jual semua, yang datang itu pejabat Bapak Ibu. Foto. Betul atau tidak kira-kira? Ada warga desa yang berhasil. Dan saya jamin laris diundang kemana-mana. Betul atau tidak? Jadi selebriti kampung lah. Desa sana, desa sana, desa sana, desa sana. Dan layani. Tapi tolong jangan tentukan tarif ya. Ikhlas saja untuk mengajar. Saya kasih tahu. Caranya Bapak Ibu bisa jadi orang pintar. Satu, berikan ilmu. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu. Ajarkan, Bapak Ibu akan diberi lebih lagi karunia. Saya sudah kasih contoh. Coba bayangkan. Saya buat pelatihan berbayar, saya live-kan. Itu sudah bodoh atau pinter? Bodoh. Bodoh banget. Ada lagi yang lebih bodoh. Kenapa Bapak Ibu datang? Serius. Di rumah sambil ngopi, sambil duduk, sambil angkat kaki lo bisa. Kenapa datang? Kita datang bayar lah. Bayar lagi, transport lagi. Berarti saya bodoh tetap ada yang lebih. Tapi percayalah, bukan karena itu. Ilmu bisa didapat, tapi Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih. Karena itu saya hargai Bapak Ibu sebagai utusan-utusannya Allah yang datang, yang dikirim. Saya berusaha untuk melayani semaksimal mungkin Bapak Ibu di sini, tapi saya minta tolong. Ketika Bapak Ibu sudah berhasil buat begini, tolong gantikan saya melayani orang-orang yang di kampung tadi. Ajarkan ilmunya. Jangan sampai protes deh ya. Saya dulu ini bayar. Saya akan balik. Bapak Ibu tidak usah bayar pun dapat ilmunya sama. Betul atau tidak? Jadi sebenarnya ilmu ini sudah saya gratis. Saya punya cita-cita Bapak Ibu, 2% dari penduduk Indonesia lah yang akan mengubah Indonesia. Oke, kita akan isoma dulu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu jam 1 siang.